Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan tahsin kita yang insya Allah kita akan meneruskan di bab tentang sifatul huruf atau karakter-karakter huruf hijaiyah. Ada dua hal yang harus kita fahami ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara fasih. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Sedangkan yang kedua, kita harus bisa mengetahui sifatul huruf atau karakter dari huruf tersebut atau sifat dari huruf tersebut. Ketika kita membaca kata al-masjid, di situ ada huruf dal yang disukun. Ketika kita mensukun huruf dal, kita sudah faham makharijul huruf dal ada di ujung lidah kita. Al-masjidu. Nah, tetapi ketika kita memberhentikan huruf dal, mewakafkan huruf dal, ini akan salah jika kita tidak mengetahui bahwa dal itu punya sifat yang disebut dengan qalqalah. Maka ketika kita membaca dal yang disukun, maka harus memantul suaranya. Al-masjid. Al-masjid. Ini ya. Ini yang menjadikan kita harus mengerti tentang makharijul huruf. Ya. Baik. Makharijul huruf ini ada 5. Jadi huruf hijaiyah itu minimal punya 5 sifat minimal setiap hurufnya. Pasti. Nah, 5 huruf ini atau 5 sifat ini punya lawan kata. Jadi sifatul huruf dibagi menjadi 2. Ada sifat yang memiliki lawan kata dan ada sifat yang tidak memiliki lawan kata. Sifat yang memiliki lawan kata ini ada 5. Sedangkan sifat yang tidak memiliki lawan kata ini ada 7. Baik, kita akan masuk kepada sifat-sifat yang memiliki lawan kata terlebih dahulu. Sifat yang memiliki lawan kata, ya, yang pertama adalah al-hamsu. Lawan katanya adalah al-jahru. Jadi huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya itu kalau dia punya sifat al-hamsu berarti tidak punya sifat al-jahru. Kebalikannya, kalau dia punya sifat al-jahru maka dia tidak mempunyai sifat al-hamsu. Nah, itu. Jadi huruf hijaiyah itu pasti punya salah satu dari sifat al-jahru atau al-hamsu. Sifat yang kedua yang punya lawan kata lagi adalah asyiddah, at-tawassut dan juga ar-rakhawah. Ini ada 3. Yang lainnya 2, ini doang yang 3. Ya. Jadi huruf hijaiyah kalau dia dibaca itu udah pasti punya sifat di antara ketiga sifat ini. Syiddahkah dia, atau tawassutkah dia, atau rakhawahkah dia. Yang ketiga adalah al-isti'la, kebalikannya adalah al-istifal. Yang keempat al-iltibaq,
kebalikannya adalah al-infitah. Sedangkan yang terakhir adalah al-idlaq, kebalikannya adalah al-ismat. Ini 5 sifat yang mempunyai lawan kata. Baik, kita masuk di sifat al-hamsu dan al-jahru terlebih dahulu. Di huruf hijaiyah itu pasti mempunyai antara sifat al-hamsu atau al-jahru. Apa al-hamsu? Hams menurut bahasa artinya adalah suara yang samar. Ini al-hamsu atau al-hams. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf hijaiyah yang disertai dengan keluarnya nafas. Jadi huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya ini ada yang dibaca bersamaan dengan keluarnya nafas. Ya. Nah, kebalikan dari al-hamsu adalah al-jahru. Al-jahru menurut bahasa artinya jelas. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang tidak disertai dengan keluarnya nafas. Jadi kalau kita baca huruf hijaiyah kemungkinannya 2. Ada yang kita baca dengan keluar nafas, ada yang kita baca dengan tidak keluar nafas. Ya, kalau keluar nafas berarti dia al-hamsu. Tapi kalau dia tidak keluar nafas maka sifatnya adalah al-jahru. Itu kemungkinannya. Nah, apa saja huruf yang mempunyai sifat al-hamsu atau dibaca dengan disertai keluarnya nafas? Ini hurufnya ada 3. Yang pertama adalah fa, kedua ha, ketiga tha, keempat ha, kelima shin, keenam kha, ketujuh shad, kedelapan sin, ke-9 kaf, dan yang terakhir adalah huruf ta. Ke-10 huruf ini ketika kita membacanya harus disertai dengan nafas yang keluar. Contohnya kita baca huruf fa seumpama fa ada desis nafas yang keluar. Ha ada desis nafas yang keluar. Tha ada desis nafas yang keluar. Ha ada yang keluar. Sya deras sekali keluarnya. Kha keluar juga. So keluar juga nafasnya. Sa keluar. Ka keluar. Ta keluar. Maka pengucapan ke-10 huruf ini harus disertai dengan keluarnya nafas. Nah, selain dari 10 huruf ini berarti otomatis ketika membacanya tidak keluar nafas. Ya, ada 28 huruf hijaiyah, 10 dia dibaca keluar nafas, maka 18 huruf yang lainnya dibaca dengan tidak keluar nafas. Apa saja huruf yang tidak dibaca dengan keluar nafas selain huruf fahathahu syakhsun sakata. Ya, ini ke-10 huruf itu kalau kita rangkai fahathahu syakhsun sakata. Makanya harus dihafal terlebih dahulu huruf yang 10 itu yang ketika membacanya keluar nafas, lalu selain dari huruf tersebut langsung otomatis tidak keluar nafas. Saya akan ambil beberapa contoh huruf yang tidak keluar nafas, yaitu huruf hamzah ketika dibaca. Ketika kita membaca huruf a, i, u, a, i, u, ba, a, i, u, ba. Maka ketika kita membaca huruf a, tidak boleh ada nafas yang keluar. Ini agak sulit.
Ya, agak sulit belajarnya. Kita dulu ketika belajar tahsin dengan guru-guru kita diajarkan ketika kita ingin bacaan yang kita baca ini keluar nafas atau tidak, kita ambil kapas, kita taruh di mulut kita, di depan sini, kita ambil kapas kecil, kita taruh di tangan kita, kemudian kita baca a. Ketika kapas ini terbang, maka kita masih salah. Ya, begitu juga dengan huruf ba. Huruf ba ini pun membacanya tidak keluar nafas. Jadi memang banyak huruf-huruf yang lebih banyak ya huruf-huruf yang dibaca dengan tidak keluar nafas daripada huruf-huruf yang dibaca dengan keluar nafas. Baik. Sifat selanjutnya yang kedua adalah sifat asyiddah. Ya, apa makna dari asyiddah? Asyiddah, syiddah menurut bahasa ini artinya adalah kuat, al-quwwah. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan syiddah adalah pengucapan huruf dengan suara yang ditekan karena sangat bergantung kepada makhrajnya. Jadi ada huruf ketika membacanya harus suaranya ditekan. Yang kedua, kebalikan dari syiddah adalah at-tawassut. Tawassut ini menurut bahasa artinya adalah sedang. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang tidak terlalu ditahan sehingga terdengar suaranya agak lemah. Ya. Dan huruf-hurufnya ini ada 5, yaitu lam, nun, ain, mim, dan ra. Ya, sedangkan yang syiddah tadi hurufnya ada 8, alif atau hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Ini huruf-huruf yang kita tekan ketika kita membacanya, yaitu syiddah. Kemudian ada huruf-huruf yang tidak terlalu kita tekan, yaitu at-tawassut. Kemudian ada huruf yang kita baca tanpa tekanan, disebut dengan ar-rakhawah. Jadi rakhawah menurut bahasa artinya lemah, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai terlepasnya suara dengan bebas karena tidak terlalu bergantung kepada makhrajnya. Huruf-hurufnya ada 15, yaitu selain syiddah dan juga selain tawassut. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ar-rakhawah, ya, maka huruf itu lebih banyak tidak ditekan. Karena kalau yang ditekan ada 8, yang tekanannya ringan ada 5, ya. Kemudian selebihnya adalah tidak ditekan sama sekali. Jadi pengucapannya keluarnya dengan mudah tanpa ditekan. Baik, saya akan ambil contoh yang syiddah terlebih dahulu. Contohnya adalah huruf hamzah di sini. Ketika kita membaca huruf hamzah yang di fathah a, maka harus ditekan ke bawah karena makharijul hurufnya ada di jauh, di al-halqu, tenggorokan yang paling bawah. A, i, u, nggak boleh a, i, u. Nah, nggak boleh seperti itu. Itu namanya kurang jauh, kurang syiddah. Jadi nggak boleh dibaca a, i, u, tapi membacanya adalah a, i, u, a, i, u. Ada tekanan. Ya, begitu juga dengan huruf jim. Huruf jim ini pun membacanya harus ditekan. Ya, jim makharijul hurufnya ada di tengah lidah kita. Ketika kita membacanya harus agak ditekan. Jadi bukan nah, itu lepas, itu enggak ada tekanan. Tapi ja. Nah, harus ada ditekan seperti itu. Ya, makanya huruf-huruf yang syiddah itu tekanannya kuat.
Sedangkan yang tawassut, huruf yang tawassut ini tekanannya tidak terlalu. Ya, contohnya adalah huruf lam. La, la, la. Agak ditekan tapi sedikit saja. La. Enggak boleh juga kayak kita ngomong la 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 la. Ini enggak ada tekanan. La 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 la. Nah, harusnya la 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 la. Harus ada sedikit ditekan. Tapi enggak usah sampai la la. Nah, ini terlalu kuat tekanannya. Sedangkan selain huruf yang syiddah dan juga huruf yang tawassut, ini langsung kita baca rokhawah. Contohnya huruf rokhawah adalah huruf waw contohnya. Ketika kita membaca huruf waw yang di fathah, wa, wi, wu, bau, wa, wi, wu, bau. Tidak ada tekanan sama sekali, ya. Jadi huruf hijaiyah itu ada kemungkinan dia punya sifat asyiddah, yaitu dengan tekanan yang kuat. Ada at-tawassut dengan tekanan tapi tidak terlalu kuat. Kemudian ada yang ar-rokhawah, dibacanya dengan tanpa tekanan. Kemudian sifat selanjutnya yang ketiga adalah sifat al-isti'la. Sifat isti'la ini menurut bahasa, isti'la artinya adalah terangkat. Sedangkan menurut istilah, yang disebut dengan isti'la adalah pengucapan huruf disertai dengan terangkatnya lidah kita ke langit-langit mulut. Nah, hurufnya ada 7. Yang pertama adalah huruf kha, kemudian huruf sad, dad, gha, ta, kemudian qaf, kemudian huruf dha. Ya, ketujuh huruf ini ketika kita membacanya maka lidah kita naik ke atas. Lidah kita naik ke atas. Maka lawan kata dari al-isti'la adalah al-istifal. Istifal artinya menurun secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah mengucapkan huruf hijaiyah disertai dengan turunnya lidah. Artinya lidahnya tidak terangkat naik ke langit-langit. Dan hurufnya ada 21. Jadi selain dari huruf isti'la, 7 huruf isti'la ini langsung kita masukkan dalam kategori al-istifal. Baik, ketika kita membaca huruf qaf seumpama ya, huruf qaf yang kita baca, maka lidah kita naik. Qa, qi, qu, baqu. Qa, qi, qu, baqu. Ya, naik lidah kita. Tetapi kalau kita baca huruf kaf, lidah kita turun. Ka, terasa lidah kita di bawah. Ka, rasakan. Qa naik, ka turun. Qa, qi, qu, baqu. Kaki, kubak. Nah, ini perbedaannya. Makanya kalau yang isti'la ini membacanya adalah dengan tadi mengangkat lidah kita ke langit-langit. Sedangkan yang istifal ini membacanya dengan tidak mengangkat lidah sama sekali, ya. Ini. Kemudian yang keempat adalah sifat al-itbaq. Apa al-itbaq? Itbaq artinya adalah lengket secara bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit mulut kita. Hurufnya ada 4, yaitu huruf sad, huruf dad, huruf ta, dan huruf dha. Keempat huruf ini disebut dengan huruf itbaq, yang ketika kita membacanya lidah kita lengket dengan langit-langit mulut kita. Ya, jadi kayak lengket gitu.
Ya, kita ambil contoh huruf shad sama ya. Kita membaca huruf shad. Perhatikan. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Nah, lidah kita mulut kita itu kayak penuh gitu ya. Mulut kita kayak penuh. Kenapa mulut kita kayak penuh? Karena lidah kita lengket dengan langit-langit mulut kita. Berbeda kita kalau baca huruf huruf hamzah sama beda sekali. A, I, U, A, I, U, A, I, Au. Beda sekali. Jadi lidah kita dengan langit-langit mulut kita ini sangat berjauhan. Ya, makanya ada sifat yang disebut dengan iltibaq, yaitu ketika membacanya lengket dengan langit-langit. Kebalikannya adalah al-infitah. Apa al-infitah? Al-infitah secara bahasa artinya terbuka, sedangkan secara istilah adalah pengucapan huruf-huruf disertai dengan menjauhnya lidah dari langit-langit mulut kita. Dan hurufnya ada 23 selain dari huruf itbaq. Ini makharijul huruf yang keempat, yaitu al-itbaq. Kebalikannya adalah al-infitah. Kemudian yang kelima adalah sifat al-idlaq. Idlaq menurut bahasa artinya adalah fasih dan ringan. Sedangkan menurut istilah adalah huruf-huruf sedangkan tulis adalah ringan dan cepatnya huruf idlaq karena hanya mengandalkan ujung lidah dan bibir. Huruf-hurufnya ada 6, yaitu fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Jadi ada huruf yang mudah pengucapannya, karena huruf ini kenapa mudah? Karena berada makharijul hurufnya di bibir atau di ujung lidah. Seperti huruf fa. Membaca huruf fa itu mudah. Kenapa huruf fa dibaca mudah? Karena tempatnya ada di bibir, keluarnya mudah. Ya. Sedangkan kebalikan dari al-idlaq adalah al-ismat. Ismat ini artinya tertahan. Sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya keluar dengan tertahan karena relatif sulit. Biasanya huruf-huruf ini makharijul hurufnya ini agak ke dalam, ya. Makharijul hurufnya agak di dalam, sehingga pengucapannya butuh peletakan lidah yang benar, kemudian butuh syiddah, butuh penekanan dan yang lain-lain, ya. Sehingga ada huruf yang mudah diucapkan yaitu al-idlaq, ada huruf yang susah untuk diucapkan yaitu al-ismat. Maka dari sini kita faham ada 5 sifat yang mempunyai lawan kata, yaitu al-hamsu, lawan katanya adalah al-jahru. Ya, ada asyiddah, lawan katanya adalah at-tawassut atau ar-rakhawah. Yang ketiga ada al-isti'la, lawan katanya adalah al-istifal. Yang keempat adalah al-itbaq, lawan katanya adalah al-infitah. Dan yang terakhir adalah al-idlaq, lawan katanya adalah al-ismat. Jadi huruf hijaiyah itu minimal punya 5 sifat. Ya, punya 5 sifat. Kita ambil contoh huruf ba sama, ya, ba. Huruf ba ini kalau kita ambil antara 5 sifat ini, yang pertama dia dibaca jahr. Sifat yang pertama adalah jahr. Jadi kalau kita membacanya tidak keluar nafas. Ba, ba, ba. Nah, ini harus dicek nih pakai kapas di depannya. Ba, ba. Kalau kapasnya terbang berarti belum jahr, ya. Kemudian syiddah, membacanya agak ditekan. Ba, ba, ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-istifal. Lidah kita turun ketika membacanya. Ba, ba. Kemudian al-infitah. Artinya membacanya
tidak lengket lidah kita dengan langit-langit mulut kita, ya. Dan yang kelima, dia termasuk huruf yang idlaq, ya, huruf yang idlaq, huruf yang mudah dibaca karena makharijul hurufnya dekat dengan apa? Tempat keluarnya, yaitu di bibir kita. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sifat itu, huruf itu ada kemungkinannya jahar atau hamas. Berarti huruf itu kemungkinannya ada yang dibaca keluar nafas, ada yang dibaca tidak keluar nafas. Ya, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ada huruf yang dibaca dengan ditekan dan ada huruf yang dibaca dengan tidak ditekan. Ya. Jadi kalau yang keluar nafas dengan tidak keluar nafas itu al-hamsu dengan al-jahru. Kemudian ditekan hurufnya dengan tidak ditekan hurufnya, ini asyiddah atau wasut atau ar-rakhawah. Ya, jadi kemungkinannya seperti itu membaca huruf hijaiyah. Kemudian ada kemungkinan isti'la atau istifal. Kalau kemungkinan isti'la atau istifal, berarti ada kemungkinan membaca huruf itu lidah kita terangkat ke atas ketika dia isti'la. Ada kemungkinan istifal ketika kita membacanya lidah kita turun di bawah. Jadi keluar nafas dengan tidak keluar nafas, ditekan atau tidak ditekan. Yang ketiga, diangkatnya lidah atau tidak diangkatnya lidah. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-itbaq. Itbaq ini artinya lengket. Jadi kemungkinannya ada huruf yang kita baca, lidah kita ini lengket dengan langit-langit, dan ada huruf yang kita baca lidah kita tidak lengket dengan langit-langit. Nah, ini kemungkinannya. Ya. Kemudian yang terakhir, ada huruf-huruf yang kita baca dengan mudah, yaitu al-idlaq. Ada huruf-huruf yang kita baca agak susah, yaitu al-ismat. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan dari sifatul huruf, 5 sifat huruf yang mempunyai lawan kata. Baik. Selanjutnya adalah 7 sifat yang tidak memiliki lawan kata. Berarti 7 sifat ini ada di beberapa huruf, tapi belum tentu ada di semua huruf. Kalau yang 5 tadi udah pasti ada kemungkinannya. Tapi kalau yang sifat yang 7 yang tidak punya lawan kata, ini hanya ada pada huruf-huruf tertentu. Baik. Yang pertama, kita ambil yang pertama adalah ada sifat yang disebut dengan sifat sofir. Sifat sofir menurut bahasa artinya adalah suara yang mirip suara burung, siulan burung. Sedangkan menurut istilah adalah tambahan suara yang keluar dari bibir. Hurufnya ada 3, yaitu huruf shad, sin, dan huruf za. Jadi ketika kita membaca huruf shad, ini harus ada suara tambahan. Ya, coba saya membacanya. So. Ada tambahannya di awal. Kayak ada desis di awalnya dulu. Kayak suara apa namanya, suara kayak ada suara tambahan di awalnya. Sin pun juga seperti itu. Ketika kita membaca huruf sin, kayak ada suara tambahan. Perhatikan ya, sa. Jadi jangan langsung sa. Nah, ini enggak ada tambahan. Sa. Harus ada sa. Nah, harus ada suara sofirnya, ya, suara kayak suara siulan yang kecil, tapi jangan sampai berbentuk suara siul, ya, hanya kayak mirip suara apa namanya, desis nafas yang keluar di awal gitu saja. Ya, kemudian huruf za, ya, huruf za, ya. Nah, terasa sekali sifat sofir ini sebenarnya saat kita mensukunnya atau mentasydidnya.
Perhatikan ketika kita membaca huruf shad yang ditasdid, ya. Kita baca surat Al-Ikhlas, ya. Allahus Samad, Hus-Samad, Hus-Samad. Nah, tidak boleh dibaca Allahus Samad, Hus-Samad, Hus-Samad. Nah, menghilangkan suara sofirnya. Jadi kayak ada jeda sedikit, tapi jedanya itu sedikit banget. Allahus Samad, Allahus Samad. Nah, terasa sekali suara sofirnya. Atau sin yang ditasdid, ya. As-sariqu, as-sariqu, was-sariqatu, as-sariqu, as. Nah, ada suara s. Nah, ini namanya suara sofir, ya. Suara kayak mirip suara burung, ya. As. Jadi hanya apa? Tambahan suara yang keluar saja sebenarnya. Ya, tambahan suara yang keluar selain dari huruf yang kita baca. Kemudian za pun seperti itu. Az-zaniyatu waz-zani, az-zaniyatu waz-zani. Ya. Membacanya bukan az-zaniyatu waz-zani. Nah, itu nanti tidak ada suara tambahannya. Harus az-zaniyatu, azza. Suara yang di slow, ya, suara yang ditambahkan dari suara aslinya. Ini namanya sofir. Sedangkan ada qalqalah. Suara sifat yang kedua adalah sifat qalqalah. Sofir tadi cuma ada di 3 huruf, shad, sin, dan juga za. Selanjutnya adalah sifat qalqalah. Qalqalah ini secara bahasa artinya bergetar. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai dengan getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Hurufnya ada 5, qaf, ta, ba, jim, dan dal. Huruf qalqalah ini kalau kita membaca ketika disukun itu suaranya memantul. Ya. Kita baca huruf qaf sama qa, qi, baqo, baqo. Nah, ada suara memantul seperti itu. Ya. To, ti, tu, bato. Bato. Nah, suaranya memantul. Ba, bi, bu, bab. Ya, ja, ji, ju, baj. Ya, suaranya. Da, di, du, bad. Nah, suara qalqalah seperti itu. Jadi membaca dengan memantulkan huruf. Nah, ada qalqalah yang syiddah atau qalqalah kubro, ya, qalqalah yang dibaca dengan kuat, dengan lebih jelas. Yaitu ketika kita membaca qalqalah yang ditasydid, kemudian kita wakafkan. Contohnya pada kata tabbat yada abi lahabin watab. Nah, tidak boleh dibaca watab. Harus ada suara tekanan di awalnya. Watab. Itu ba dibaca qalqalah, tapi dia ditasydid. Sehingga ada 2 ba yang mati, sehingga suaranya yang ba yang pertama itu kayak suara yang dijeda seperti itu. Ya, kemudian baru diqalqalahkan. Sama juga dengan kata al-haq contohnya. Dzalikal yaumul haqqu. Enggak boleh dibaca dzalikal yaumul haqqu. Nah, harus kuat. Haqqu. Ya, ini qalqalah kubro atau qalqalah yang dibaca dengan kuat. Ketika dia bertasydid kemudian dia disukun, ya. Selanjutnya adalah sifat al-lin. Al-lin secara bahasa artinya lembut, sedangkan menurut istilah
pengucapan huruf yang lembut tanpa harus memaksakan, yaitu pengucapan huruf waw disukun dan ya disukun yang sebelumnya adalah harokat fathah. Jadi ketika ada waw disukun, ya disukun sebelumnya berharokat fathah, maka dia sifatnya adalah al-lin, artinya adalah lembut, ya. Contohnya adalah min khauf atau min khaufin rabb hadzal baiti. Ya, ini terasa ketika dia diwakafkan, ya. Maka dia dibaca panjang. Min khauf rabb hadzal bait. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau ada waw atau ya disukun sebelumnya berharokat fathah, maka dia punya sifat yang disebut dengan lin, yaitu lembut, kayak hurufnya nggak kebaca gitu, ya. Lin tuh min khauf ya, kayak khauf, wawnya itu kayak nggak kebaca, atau bait kayak ya-nya itu samar sekali, kayak nggak kebaca, padahal ada huruf wawnya, ada huruf ya-nya. Kemudian yang keempat adalah al-inhiraf. Inhiraf menurut bahasa artinya adalah miring, sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya mengalami gelombang suara yang miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada ra dan lam. Huruf ra miring ke punggung lidah, sedangkan huruf lam miring ke permukaan lidah. Jadi ada sifat namanya inhiraf. Inhiraf ini sebenarnya adalah sifat yang sifat huruf yang menunjukkan ada gelombang suara. Ini langit-langit mulut kita. Langit-langit mulut kita. Sini langit-langit mulut kita. Ini lidah sama ini lidah. Ya. Ketika kita membaca huruf ra, ya, ra, maka ada, kalau kita gambar aliran nafas itu, ya, ini lidah, ini nafas itu gelombang. Nah, seperti ini. Ya, kayak bergelombang gitu. Ra, ya. Tapi kalau huruf lam, la, ini gelombangnya seperti ini. La, ini lidah nempel di langit-langit, gelombangnya ke pinggir kanan dan pinggir kiri. Jadi kalau kita lihat gambar yang disebut dengan inhiraf itu desisan nafas yang mengalir ini memecah. Kalau lam itu ke kiri dan ke kanan, tapi kalau ra ini ke depan seperti ini, ya, ke depan seperti ini. Gelombangnya seperti ini. Gelombang. Kalau lam gelombangnya miring ke kiri dan miring ke kanan. Makanya la. Ini nafas kita keluar dari antara lidah kita yang menempel di langit-langit. Ya, ini langit-langit, ini lidah menempel seperti ini. Nah, inhirafnya adalah nafas yang keluarnya ini dari pinggir kanan lidah kita atau pinggir dari lidah kita. Ini namanya adalah al-inhiraf. Sedangkan inhirafnya ra ini dari punggung lidah kita langsung ke miring ke punggung lidah, sedangkan lam ini miring ke permukaan lidah, ya. Jadi itulah sifat yang disebut dengan sifat inhiraf. Ya, kalau kita baca huruf ba, lempeng-lempeng aja. Ba, ta, sa, lempeng-lempeng aja. Tapi kalau begitu ro, la, ini nafas yang ada di mulut kita itu, atau gerakan aliran nafas yang ada di
di lidah kita itu ada yang miring ke kanan ke kiri yaitu ra, ada yang lurus yaitu huruf ra, dan miring ke kanan dan ke kiri yaitu huruf lam. Itu namanya inhiraf. Kemudian yang kelima adalah sifat yang disebut dengan takrir. Takrir ini menurut bahasa artinya mengulangi. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan takrir ini adalah bergetarnya ujung lidah ketika kita membacanya. Hanya ada di ra. Ra, ri, ru, baut. Ra, ri, ru, baut. Ya. Ada yang membaca takrirnya keras, ro, ro. Ada yang membacanya takrirnya tidak terlalu keras, ro, 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 ro. Nah, ada takrirnya, tapi takrirnya tidak terlalu keras. Yang penting ujung lidah kita bergetar ketika membacanya. Ini namanya apa? At-takrir, dan ini hanya dimiliki oleh ro. Sedangkan ada sifat yang disebut dengan tafasyi. Tafasyi artinya adalah menyebarnya. Nah, tafasirnya menyebar. Sedangkan menurut istilah yang dinamakan dengan tafasyi ini adalah menyebarnya angin. Sedangkan pengucapan huruf disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Sifat ini hanya dimiliki oleh huruf shin. Jadi suara deras angin. Sha, sha, sha. Ini hanya dimiliki oleh huruf shin. Jadi tafasyi menyebarnya angin yang keluar dari mulut kita. Yang terakhir, yang ketujuh adalah al-istitalah. Istitalah artinya adalah memanjang. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ke akhirnya. Sifat ini hanya dimiliki oleh huruf dhad. Sifat istitalah ini hanya dimiliki oleh huruf dhad. Yang mana pengucapan huruf dhad ini kan ada di pinggir lidah. Nah, suaranya ini berjalan dari pinggir ujung lidah kita, dari mulai pangkalnya sampai ke depan. Maka pengucapannya nggak bisa cepat. Do, 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 walau do, di, do, do, do. Ya, jadi ada suara yang suara istitalah namanya, suara yang memanjang. Ya, suara yang memanjang. Beda dengan a, ba, ta, langsung suaranya langsung keluar. Tapi kalau istitalah ini memanjang dari pangkal lidah kita sampai ke depan lidah kita. Maka membacanya hurufnya agak dipanjangkan sedikit ya. Do, di, du, bau, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, situ seperti itu membacanya. Nah, suara ini namanya suara apa? Istitalah. Ya, istitalah itu suara yang dimulai dari pinggir lidah yang ada di pangkal sampai ke depan. Jadi intinya huruf-huruf hijaiyah kita ini minimal punya 5 sifat yang tadi, sifat yang berlawanan tadi. Kemudian kalau ditambah dengan 7 sifat yang tidak ada lawan katanya. Tapi untuk yang 7 sifat ini kan tidak semua huruf mempunyai 7 sifat tersebut. Setiap huruf hijaiyah belum tentu mempunyai 7 sifat tambahan tadi, hanya beberapa huruf saja. Nah, maka di sini ada tabel yang langsung setiap huruf beserta sifat-sifatnya. Ya, contohnya hamzah, dia sifatnya jahar. Ya, berarti kalau jahar jahar itu kan kemungkinan jahar atau syiddah. Keluar nafas atau tidak keluar nafas. Berarti kalau dia jahar berarti tidak keluar nafas. Yang kedua adalah syiddah, berarti ditekan. Kemungkinannya kalau enggak syiddah, tawassut, rokhawah. Ya, kemudian kalau yang ketiga adalah istifal, membacanya lidahnya turun. Berarti kemungkinannya kalau enggak lidah naik, isti'la, ya istifal. Huruf hamzah a, lidah kita turun.
Kemudian infitah, tidak lengket antara lidah kita dan langit-langit mulut kita. Kemudian al-ismat atau ismat, ini pengucapannya sulit, tetapi kebalikan dari al-ismat adalah al-idlaq, ketika itu pengucapannya adalah mudah ya. Jadi inilah pelajaran tentang sifatul huruf, yang mana kita harus bisa mengerti karakter hurufnya. Oh, ternyata ada huruf yang dibaca tidak keluar nafas. Oh, ada huruf yang dibaca keluar nafas. Oh, ternyata ada huruf yang dibaca lidah kita naik. Oh, ternyata ada huruf yang dibaca lidah kita turun. Oh, ternyata ada huruf yang dibaca suaranya memanjang, istitolah. Oh, ada huruf yang membacanya dengan tafasyi, disertai dengan desisnya nafas yang keluar yang kencang dari mulut kita. Maka ketika kita memiliki karakter atau memahami karakter huruf ini, maka insya Allah bacaan makharijul huruf kita akan lebih baik, karena kita sudah mengerti tentang sifatul huruf. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.